Halo semuanya, balik lagi di Cerita Tangerang di mana kita akan ngobrol-ngobrol bersama banyak sosok-sosok di Kota Tangerang yang punya cerita-cerita dan kisah-kisah menarik. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan Ibu Iriska Ramadhani atau Ibu Cika, salah seorang PSM dari Kelurahan Batu Ceper. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang? Baik, ini baru di episode ini saya ditanya kabarnya. Oke. Ibu terima kasih sudah mau mampir ke sini. Sama-sama. Terima kasih. Oke, Ibu mungkin boleh nih kita kenalan dulu dengan langsung di kamera ini atau kamera tengah. Boleh kenalan berapa lama sudah jadi PSM Oke. dan mungkin kita bisa langsung lanjut kenapa nih mau jadi PSM. Oke, baik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Jadi halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriska Ramadhani. Rekan-rekan biasa memanggil saya Cika. Saya adalah PSM dari Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Nah, saya jadi PSM itu pekerja sosial masyarakat ya Bang, siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi pekerja sosial masyarakat itu kita punya SK dari kelurahan. Nah, kebetulan saya ada 10 rekan-rekan saya di sekelurahan karena kita kan ada 10 RW, jadi PSM itu 1 RW 1 PSM. Nah, saya sudah 3 tahun menjadi PSM. Nah, kebetulan kemarin itu ada seleksi PSKS atau potensi sumber kesejahteraan sosial. Alhamdulillah saya mendapatkan juara gitu. Itu di tingkat? Jadi untuk tingkat Kota Tangerang, untuk kategori PSM saya juara 1 dan untuk di tingkat provinsi saya alhamdulillah meraih juara 2. Oke, jadi naik ya. Iya. Udah mewakilin kota terus Betul. jadi ke provinsi. Mewakili provinsi gitu. Oke, terus boleh dikasih tahu nggak nih Bu? Kenapa sih mau jadi PSM? Oke. Jadi kenapa saya mau jadi PSM? PSM itu kan pekerja sosial masyarakat. Dalam arti itu pekerjaannya berarti kan sehari-hari kegiatan sosial ya. Jadi jangan mengharapkan nominal di situ. Kenapa saya mau jadi PSM? Jadi kan seiring saya bertambah usia nih Bang Awin nih, pasti kita beda jauh nih. Saya udah hampir 50 umur saya. Oh, nggak kelihatan Bu? Alhamdulillah, amin deh. Nah jadi kan mungkin fisik udah capek nih ya. Jadi saya ingin menjadi, mungkin kedengarannya klise ya, tapi terus terang itu yang saya rasain gitu. Saya pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah sebagai PSM itu kita sehari-harinya mengurusin warga Bang. Jadi warga yang membutuhkan bantuan. Jadi kami sebagai PSM itu memastikan bahwa warga itu dapat tertangani masalah sosialnya. Apapun masalah sosial itu. Baik bantuan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial. Pokoknya memastikan bahwa warga Kota Tangerang itu mendapatkan bantuan yang selayaknya mereka dapatkan. Dan sampai keterima ya? Dan sampai dirasakan sama mereka gitu. Jadi salah satu motivasi saya itu sih pengen bermanfaat untuk orang lain. Oke, tapi kalau untuk backgroundnya sendiri Bu apakah? Kalau untuk background sih terus terang saya nggak ada hubungannya sama sosial ya. Saya itu lulusan salah satu universitas swasta di Jakarta. Jadi untuk jurusan sendiri pun melenceng banget sih waktu jurusan asuransi. Nah jadi memang pekerjaan ini tidak membutuhkan background khusus. Jadi untuk pendidikan pun hanya minimal SMA gitu kan. Jadi ya tidak menghalangi saya untuk menjadi seorang PSM gitu. Oke, tapi sempat kerja formal dulu? Oh sempat. Jadi begitu saya lulus, saya kan angkatan 98 ya. Jadi zaman kerusuhan tuh. Saya sempat bekerja di beberapa sektor formal, di dunia asuransi pernah, di dunia kecantikan, ke media ya, media cetak pada waktu itu. Saya juga pernah. Nah setelah saya punya anak, saya mencari pekerjaan yang lebih fleksibel nih waktunya. Sempat juga jadi makeup artist pernah. Terus sempat juga jadi agen-agen MLM gitu. Nah setelah COVID saya ditawarin nih sama temen. Jadi kader Posyandu awalnya. Nah dari situ baru deh mulai aktif ke wilayah dan 2022 saya menjadi PSM sampai sekarang. Berarti sebenarnya awalnya nggak sengaja juga karena udah punya anak waktu itu mau bisa sambil ngurus anak. Karena kalau kerja formal mungkin nggak kepegang banget. Nggak kepegang. Nah saya juga nggak percaya dengan orang lain jadi tangan saya sendiri deh gitu untuk anak. Tapi sempat kagok nggak tuh Bu? Karena yang tadinya biasanya Senin sampai Jumat udah jelas nih ada jam kerjanya misal jam 8 sampai jam 4. Iya betul. Terus akhirnya tadi banyak pekerjaan lainnya sampai sekarang jadi PSM. Oke, untuk masalah waktu sih PSM ini lebih fleksibel ya dan justru tidak terhitung waktunya. Jadi misalnya setelah jam kerja gitu di atas maghrib pun kalau misalnya kita dibutuhkan ya kita turun. Tentunya saya sebagai seorang istri dan seorang ibu ya saya pasti minta izin sama suami gitu. Suami nggak masalah, keluarga nggak masalah. Jadi saya bisa lebih fokus gitu ngurusin apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Gitu. Berarti keluarga support aja untuk jadi PSM? Keluarga alhamdulillah support. Sebelumnya ya tentu saya minta izin dulu.
Terus selama jadi PSM nih Bu, kurang lebih udah 3 tahun? 3 tahun betul. 3 tahun. Ada kejadian-kejadian menarik nggak, atau misal ada yang unik atau bahkan ada yang sampai menyentuh ke hati gitu? Banyak sih ya, banyak terutama untuk hal yang terbaru nih Mas. Jadi kan Kementerian Sosial itu lagi update data nih. Jadi banyak sekali warga yang terhenti bantuannya karena judi online. Jadi tolong kepada para warga masyarakat hindari judi online ya. Itu walaupun jadi kasihan, jadi ada lansia nih seharusnya dia dapat, tapi ternyata karena dia masih satu kartu keluarga dengan cucunya gitu. Jadi ya otomatis bantuannya terhenti gitu karena judi online itu. Jadi tolong deh hindari judi online. Oh jadi karena si nama cucunya mungkin dari rekeningnya udah ke di-tag Bu ya? Iya, gitu. Jadi ada juga yang mereka itu sebenarnya, wah saya nggak pernah main judi online Bu gitu. Coba Pak, pernah nggak ada punya aplikasi, mohon maaf ya aplikasi D gitu. Oh iya ada, malah handphone saya tiap hari pinjem teman nggak tahu. Jadi bukan dia yang pakai judi online, jadi handphonenya dipinjemin ke temannya. Temannya itu yang numpang top up, numpang pakai rekeningnya itu juga kena juga gitu. Jadi tolong deh hindari dan jangan pinjemin handphone ke siapa-siapa ya. Bahaya tuh. Terus apa lagi Bu biasanya? Banyak sih, jadi banyak sekali itu Kota Tangerang itu sangat mensupport warganya ya. Jadi sangat memastikan warga Kota Tangerang itu menerima bantuan. Apapun itu, kalau misalnya Bapak Ibu merasa layak untuk mendapatkan bantuan, hubungi aja PSM-nya. Karena di setiap kelurahan itu pasti ada PSM-nya. Di Kota Tangerang malah jadi percontohan sih Mas, terus terang untuk seprovinsi ya. Itu alhamdulillah gitu. Nah, kalau untuk pengajuannya nih Bu, kan pasti ada syarat-syaratnya nih. Betul. Itu biasanya apa aja yang dibutuhkan? Untuk mendapatkan bantuan sosial ya, jadi pertama harus hubungin RT RW-nya dulu. Karena kita perlu tanda tangan RT RW, setelahnya kalau RT RW-nya sudah oke nih, ibaratnya si warga ini memang layak mendapatkan bantuan, hubungi PSM-nya. Nanti PSM-nya itu akan datang untuk survei lokasi, verifikasi validasi data, jadi memastikan bahwa warga ini layak mendapatkan bantuan. Itu langsung kita proses tuh Mas gitu. Kita kasih ke operator, diproses, jadi tapi ya tidak bisa secepat itu, apalagi sekarang kan lagi update data terus nih gitu. Jadi usulkan saja, karena kami ini hanya sifatnya mengusulkan. Jadi pemangku kebijakan bukan PSM, jadi kami hanya mendampingi warga aja gitu. Oke, terus tadi balik lagi sedikit ke Ibu jadi juara 2 di provinsi nih Bu. Iya. Oke, penilaiannya tuh apa aja sih? Jadi kurang lebih pada setiap tahun tuh ada perlombaan seperti itu Mas ya. Jadi waktu itu pas bulan puasa saya ingat sekali. Jadi setiap kelurahan itu mengirimkan 1 orang perwakilan. Jadi dari Kota Tangerang itu ada 104 perwakilan ya berarti ya. Kan karena kita kan ada 104 kelurahan. Jadi ada ujian tertulis bentuknya dan lumayan sekali pertanyaannya banyak. Nah alhamdulillah saya salah satu 13 besar waktu itu. Jadi dari 13 besar itu kita siapkan materi kita dan kita presentasi di depan juri. Nah alhamdulillah dari situ saya juara 1. Setelah juara 1 kurang lebih bulan Juli tanggal 30 kemarin saya naik ke tingkat provinsi. Jadi ada seleksinya lagi nih. Jadi kami mempersiapkan lagi materinya yang lebih mendetail gitu. Jadi penilaian pada hari itu juga alhamdulillah juara 2 gitu. Oke, ada program yang dipaparin atau yang jadi diunggulkan? Ya, waktu itu program unggulan saya bantuan usaha ekonomi produktif. Nah jadi bantuan web ya singkatannya, usaha ekonomi produktif. Itu salah satu bantuan program unggulan Dinas Sosial Kota Tangerang, di mana pesertanya itu adalah warga yang sudah mendapatkan bantuan nih. Jadi terdaftar DTKS atau DTSN ya sekarang namanya. DTSN. Nah dia punya usaha itu aktif. Pelaku usaha waktu itu usahanya kalau untuk di kelurahan saya itu dia usahanya snack ya, roti-rotian begitu, dan dia aktif berjualan nih dari tahun 2016. Nah dari situ kami tanya dulu keluarganya mau nggak mendapatkan, karena persyaratannya dia harus terhenti bantuannya terhenti, gantinya dia mendapatkan web itu mendapatkan uang cash sih. Oke, uang tunai. Uang tunai. Oke, terus kan tiap tahun nih Bu. Iya. Dari kalau pas tahun pertama sebenarnya udah ikut lombanya juga atau Ibu baru kali ini? Baru kali ini. Berarti baru ikutan langsung juara. Alhamdulillah. Oke, terus kalau Ibu sendiri ke depannya nih Bu, jadi PSM ini akan ada tenggat waktunya nggak? Atau misalnya ya udah saya jalanin sampai saya nggak sanggup deh? Itu yang terakhir, saya jalanin sampai saya nggak sanggup. Entah mungkin dari segi fisik atau usia. Karena ya terus terang ya teringat umur sih Mas. Jadi
saya nggak tahu mesti kerja apa lagi karena kan terpentok umur juga nih, udah nggak mungkin kan kerja formal juga gitu. Jadi ya udah saya berbuat sedemikian rupa aja yang bermanfaat untuk warga aja gitu. Oke, tapi dari keluarga melihatnya nggak apa-apa nih Bu? Nggak masalah sih, nggak masalah. Kalau dari suami? Suami justru nggak masalah, justru izin nomor 1 dari beliau. Suami nggak mau jadi PSM juga Bu? Oh enggak lah, jangan. Ya kali aja barengan Nggak bisa, nggak boleh juga sih. Nah, terus kalau PSM kan tadi ya kerjanya kadang malam juga dibutuhin. Iya betul. Pernah sampai paling malam banget atau misal udah istirahat ternyata ditelepon, Bu butuh ini ada? Sejauh ini sih belum sih karena kan kita kan kerjanya based on di wilayah kerja masing-masing, RW masing-masing. Jadi untuk yang tengah malam banget sih sejauh ini sih belum pernah sih di wilayah. Karena kan perumahan wilayah saya tuh wilayah perumahan ya. Jadi sampai yang tengah malam banget belum pernah sih. Berarti umumnya apa tuh Bu biasanya kasus-kasus yang ditanganinya? Kasusnya biasa ditangani ini permasalahan bantuan sosial tadi. Orang dengan permasalahan sosial seperti ODGJ atau lansia sakit. Jadi kan banyak warga terutama di wilayah saya itu banyak lansia. Jadi kami mendampingi beliau untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kurang lebih sih sejauh ini itu aja sih Mas. Itu aja. Berarti belum ada yang signifikan terlalu rumit gitu Bu ya sebenarnya? Terlalu rumit nggak ada sih karena kan kami ini hanya mendampingi misalnya ada orang dengan gangguan jiwa nih. Kami dampingi sampai ke rumah singgah dinas sosial, selanjutnya penanganan dilakukan oleh dinas sosial gitu. Gimana dari wilayah sampai ke dinas terkait bisa ditangani? Betul. Yang penting koordinasinya dengan pihak-pihak terkait aja sih, baik itu misalnya dinas sosial ataupun kelurahan, kecamatan gitu, Pol PP gitu. Oke, terus harapannya seperti apa nih Bu untuk mungkin PSM di kelurahan Ibu atau sekota Tangerang ke depannya gimana? Harapannya sih ya mungkin kedengaran muluk-muluk ya. Cuman saya pengen ya angka kemiskinan Kota Tangerang berkurang gitu. Supaya masyarakat Kota Tangerang itu benar-benar sejahtera semua itu sih pengennya. Dan terselesaikan semua deh permasalahannya. Sejauh ini sih nggak ada permasalahan yang berarti banget gitu, nggak ada sih. Alhamdulillah sudah tertangani dengan baik semua. Gitu. Oke Ibu, Bu Cika terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Sehat-sehat selalu, semoga bisa bertugas sebagai PSM dengan baik di kelurahan dengan maksimal. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Oke, Sobat Tangerang itu dia episode Cerita Tangerang kali ini. Jangan lupa saksikan episode Cerita Tangerang selanjutnya. Sampai jumpa.